wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifa Malia, nomor absen 19, kelas 11 MIPA 7. Di sini saya akan melakukan praktikum biologi tentang osmosis dan difusi pada kentang dan teh. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama 1 buah kentang, mangkuk, pisau, sendok, pengupas kentang, telenan, 2 buah gelas plastik yang sudah diberi nama, larutan garam, dan air biasa. Air mineral 200 ml atau secukupnya, 2 sendok makan garam, alat ukur atau penggaris, tisu, dan kertas pengamatan. Langkah pertama yaitu kupas kentang hingga bersih. Lalu potong kentang dengan ukuran 1 x 1 x 6 cm. Ukur kentang dengan menggunakan penggaris hingga jadi seperti ini dan buat sebanyak 6 buah. Siapkan 2 buah gelas, kentang yang sudah dipotong tadi, garam 2 sendok makan, dan air mineral. Kemudian, tuang air mineral sebanyak setengah gelas atau 100 ml. Masukkan 2 sendok makan garam ke dalam gelas yang sudah diberi nama larutan garam. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan kentang 3 buah ke dalam gelas yang sudah diberi nama air biasa dan larutan garam. Kemudian atur timer selama 24 jam dan lihat setelah 3 jam perendaman, 6 jam perendaman, dan 24 jam perendaman. Setelah 3 jam perendaman, ambil kentang, kemudian keringkan dengan tisu, dan amati ukuran dan pertambahan panjang kentang dengan menggunakan penggaris. Tekstur kentang yang direndam selama 3 jam di air biasa itu keras dan padat, sedangkan kentang yang direndam di larutan garam itu lunak, elastis, dan lembek. Kemudian lanjutkan perendaman hingga 6 jam. Setelah 6 jam perendaman, kentang yang direndam dalam air biasa itu teksturnya semakin keras dan semakin padat. Juga panjang kentangnya itu semakin bertambah. Sedangkan kentang yang direndam selama 6 jam di larutan garam, teksturnya itu menjadi semakin lembek dan semakin mengecil. Lanjutkan kembali perendaman hingga 24 jam. Setelah 24 jam perendaman, ukur kembali kentang.
Hasil pengamatan peristiwa osmosis pada air biasa, sebelum direndam teksturnya padat dan keras, ukurannya 1x1x6 cm. Setelah 3 jam direndam, teksturnya semakin keras dan semakin padat, ukurannya 1x1x6 cm. Setelah 6 jam perendaman, teksturnya semakin keras dan semakin padat, ukurannya menjadi 0,9x1x6,3 cm. Setelah 24 jam perendaman, teksturnya semakin keras dan semakin padat, ukurannya menjadi 1x1,1x6,6 cm. Selanjutnya, peristiwa osmosis pada larutan garam. Sebelum direndam, teksturnya keras dan padat, ukurannya 1x1x6 cm. Setelah 3 jam direndam, teksturnya lembek dan ringan, ukurannya menjadi 0,9x0,8x5,8 cm. Setelah 6 jam direndam, teksturnya semakin lembek, semakin ringan dan halus, ukurannya 0,8x0,9x5,6 cm. Dan setelah 24 jam direndam, teksturnya semakin lembek, semakin ringan dan halus, ukurannya menjadi 1x0,9x5,8 cm. Alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama itu air panas sebanyak 400 ml, air dingin 400 ml, 4 gelas yang sudah diberi nama yaitu air panas, larutan gula panas, air dingin dan larutan gula dingin, 2 sendok makan gula, dan 4 kantong teh celup, serta kertas pengamatan. Langkah pertama yaitu masukkan air panas ke dalam gelas yang sudah diberi nama, yaitu air panas dan larutan gula panas sebanyak 200 ml atau setengah gelas. Kemudian masukkan air dingin ke dalam gelas yang sudah diberi nama larutan gula dingin dan air dingin sebanyak 200 ml atau setengah gelas. Setelah itu masukkan gula ke dalam gelas yang sudah diberi nama larutan gula panas dan larutan gula dingin sebanyak 1 sendok makan. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Kemudian masukkan teh celup secara bersamaan. Laporan pengamatan peristiwa difusi. Air panas waktu memasukkan tehnya 0000. Waktu teh mulai menyebar 1 menit 25 detik. Waktu teh menyebar rata 4 menit 38 detik. Larutan gula halus waktu memasukkan teh 0000. Waktu teh mulai menyebar 1 menit 37 detik dan waktu teh menyebar rata 4 menit 47 detik. Sedangkan air dingin waktu memasukkan teh 0000,
Waktu teh mulai menyebar 1 menit 56 detik. Waktu teh mulai menyebar rata 4 menit 53 detik. Sedangkan larutan gula dingin waktu memasukkan tehnya 00.00, waktu teh mulai menyebar 2 menit 7 detik, dan waktu teh menyebar rata 5 menit 2 detik.